dan nyaman biar ibadahnya bisa fokus. 3. Jangan tidur-tiduran. Nanti ketiduran. Jadi duduk yang manis ya. Oke? Jangan lupa siapkan Alkitab. Yang kelima, jangan lupa siapin alat tulis sama aktivitas yang udah dikasih sama mama sekolah minggunya. Shalom adik-adik. Selamat datang di ibadah online Sekolah Minggu HKI Tanjung Priuk. Adik-adik, karena kondisi belum memungkinkan kita untuk ibadah bersama di sekolah minggu ruangan ini, maka kita masih ibadah di rumah saja. Yeay! Adik-adik, kakak mau ngajak adik-adik untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kakak mau ajak adik-adik untuk bernyanyi. Mari masuk. Yuk bang! Sekali lagi adik-adik, semua lipat tangannya, tutup matanya. Mari masuk, mari masuk, masukkan ibu, ya Yesus, datang tinggal dalam hatiku, ya Yesus. Lanjut Bang Noval. Adik-adik, kita bersatu dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat saat ini Tuhan, buat kesempatan ini Tuhan, kami boleh berkumpul untuk beribadah. Terima kasih Tuhan Yesus buat anugerah penyertaan-Mu, buat kesehatan, sehingga kami boleh beribadah di rumah saja. Terima kasih Tuhan Yesus, kiranya Tuhan Yesus memberkati ibadah kami ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Kiranya Tuhan kami boleh bersukacita melalui puji-pujian yang akan kami nyanyikan, dan kami boleh belajar firman Tuhan hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa dalam surga. Kami serahkan ibadah kami ke dalam tangan pengasihan-Mu saja, terpujilah nama-Mu. Amin. Lanjut. Terima kasih Bang Noval untuk doa pembukanya. Nah, adik-adik, di sini kakak dan abang sekolah minggu mau tanya kabar adik-adik nih selama di rumah aja. Abang, kakak, bantuin kakak Tika yuk. Ayo, 1, 2, 3. Apa kabar adik-adik? Luar biasa. Yes, yes, yes. Nah, karena kabar adik-adik selama di rumah aja luar biasa, Kakak Tika mau ajak adik-adik untuk bangkit berdiri, tapi sebelum itu Kakak Tika mau panggil adik-adik dulu. Seperti biasa, kita mau panggil adik-adik buat joget-joget, berdiri-berdiri. Ayo abang dan kakak, 1, 2, 3. Laskar Kristus, siap! Nah, karena udah pada siap, udah pada berdiri, Kakak Tika mau angkat pujian, jalan serta Yesus. Semua harus bangkit berdiri ya, ikutin gerakan kakak dan abang sekolah minggu. Musik! Serta Yesus selamanya.
kita udah joget-joget, udah gerak-gerak. Nah, sebentar lagi kita akan dengerin Abang Sekolah Minggu membawakan firman Tuhan. Tapi sebelum itu Kakak Tika mau ajak adik-adik untuk angkat satu pujian, yaitu Roh Kudus yang Manis. Musik Abang. Silahkan Bang Rey. Adik-adik, kita bersatu dalam doa yuk. Tuhan, kami mengucap syukur atas segala berkat-Mu. Kami boleh mendengarkan firman pada saat ini, kami boleh beribadah. Itu semua karena kebaikan Tuhan. Tuhan berkati kami, semoga kami boleh mendengarkan firman Tuhan dengan baik, sehingga kami boleh melakukan firman ini di tengah-tengah kehidupan kami. Berbicaralah Tuhan, sebab hamba-Mu siap mendengar. Dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Halo adik-adik, kita bertemu lagi. Dan Abang Rey rasanya senang banget bisa cerita lagi kepada adik-adik sekalian. Walaupun adik-adik dan Abang Rey belum bertemu secara langsung di ruang sekolah minggu ini, tapi hari ini Abang Rey senang banget rasanya bisa cerita lagi ke adik-adik. Nah, semoga adik-adik masih tetap semangat untuk mendengarkan firman Tuhan. Sebelum Abang Rey bercerita tentang firman Tuhan, Abang Rey mau nanya dulu nih ke adik-adik. Adik-adik, pernah gak sih sini kepengen banget sesuatu? Pasti kita pernah dong ya kepengen banget sesuatu. Pengen nilainya bagus, pengen dapat mainan, terus pengen tugas-tugasnya selesai semua biar cepet selesai dan cepet mainnya. Nah, kira-kira ketika kita pengen sesuatu itu, kayak misalnya biasanya cowok-cowok nih mainan mobil-mobilan atau PS, yang cewek-cewek kepingin boneka atau apapun ya. Terus minta ke papa mama, "Ma, aku mau minta mainan dong," atau "aku mau minta boneka dong." Terus mamanya bilang, nggak ada. Kamu harus juara 1 dulu atau nilai kamu harus bagus dulu, baru mama atau papa kasih. Nah, terus ketika kita pengen nilainya bagus, kira-kira bisa nggak ya kita dapat nilai yang bagus tapi nggak belajar? Bisa nggak kira-kira? Kayaknya susah ya. Terus ketika kita pengen ngerjain PR nih, adik-adik mau ngerjain sendiri atau
lewat Google biar cepet. Terus udah nyari jawabannya langsung, gak usah mikir. Ah Bang Rey, aku males ngerjain PR, mendingan lihat di Google aja. Gitu. Nah, itu semua adik-adik pengen cara yang cepet. Gak usah berusaha, gak pengen berusaha. Terus biar gak capek Bang, biar gak capek Kak. Gitu. Nah, tapi ternyata Tuhan mau mengajarkan kita hari ini supaya kita berusaha, dan Tuhan itu sebenarnya juga melatih kita. Makanya kita mau cek di Alkitab cerita firman Tuhan minggu ini yang menurut Abang Rey keren banget. Yuk sama-sama dicek di Keluaran 13 ayat 17 sampai 22. Adik-adik udah pada dapat? Sekali lagi Abang Rey bilang di Keluaran 13 ayat 17 sampai 22. Pada dapat ya? Kita baca bareng-bareng. Adik-adik di rumah juga ikutin Abang Rey baca. Allah menuntun umatnya. Setelah Firaun membiarkan bangsa itu pergi, Allah tidak menuntun mereka melalui jalan ke negeri orang Filistin, walaupun jalan ini yang paling dekat. Sebab firman Allah, jangan-jangan bangsa itu menyesal apabila mereka menghadapi peperangan, sehingga mereka kembali ke Mesir. Tetapi Allah menuntun bangsa itu berputar melalui jalan di padang gurun menuju ke Laut Teberau. Dengan siap sedia berperang, berjalanlah orang Israel dari tanah Mesir. Musa membawa tulang-tulang Yusuf, sebab tadinya Yusuf telah menyuruh anak-anak Israel bersumpah dengan sungguh-sungguh, Allah tentu akan mengindahkan kamu, maka kamu harus membawa tulang-tulangku dari sini. Demikianlah mereka berangkat dari Sukot dan berkemah di Etam, di tepi padang gurun. Tuhan berjalan di depan mereka pada siang hari dalam tiang awan untuk menuntun mereka di jalan, dan pada waktu malam dalam tiang api untuk menerangi mereka, sehingga mereka dapat berjalan siang dan malam. Dengan tidak beralih tiang awan itu tetap ada pada siang hari, dan tiang api pada waktu malam di depan bangsa itu. Nah, Abang Rey tahu adik-adik mungkin masih bingung sama ceritanya. Abang Rey hari ini punya ilustrasi supaya adik-adik lebih gampang. Nah, masih ingat gak waktu itu cerita kakak Dian? Kakak Dian bilang waktu itu kalau bangsa Mesir yang dipimpin oleh Raja Firaun memperbudak bangsa Israel. Kayak gini gambarnya. Nanti ditampilin ya. Tenang aja. Ini gak kelihatan tapi nanti ditampilin. Kakak Dian kemarin cerita bangsa Israel diperbudak, disuruh membuat batu bata dengan bahan yang seadanya tapi dikurangin. Nah, itu gak bisa adik-adik, dan Raja Firaun tuh kejam banget. Lihat gambarnya. Bangsa Israel disuruh bikin bangunan, disuruh bikin batu bata, dan lain sebagainya. Terus orang Israel berdoa, Tuhan, kami capek banget diperbudak sama Raja Firaun. Kami mau bebas Tuhan. Tahu nggak? Ternyata Tuhan dengar. Dan Tuhan membebaskan mereka melalui siapa? Cerita kita akhir ini? Melalui pimpinan siapa? Iya, Musa. Adik-adik udah jelas ya dengar dari cerita kita beberapa minggu yang lalu. Musa diperlengkapi Tuhan. Kakak Lenta cerita waktu itu, bahkan Tuhan menunjukkan kepada Musa tongkat bisa berubah menjadi ular. Itu semua gampang banget Tuhan lakuin. Apalagi cuma membebaskan bangsa Israel dari tanah Mesir. Nah, suatu hari Raja Firaun bertemu dengan Musa. Terus Raja Firaun mendengarkan Musa mau ngomong apa. Ternyata Musa ingin bangsa Israel dibebaskan. Nah, gambar kedua nih adik-adik. Gambar kedua Abang Rey mau ngasih lihat. Ini ada Raja Firaun yang gak boleh membebaskan. Jadi ceritanya gini. Hei Raja Firaun, kata Musa ya, kami mau pergi dari tanah ini. Terus Raja Firaun bilang, enggak, kalian itu tetap di sini. Nah, Musa bilang kalau
nanti akan ada bencana kalau Raja Firaun enggak menuruti perintah Tuhan. Tapi tahu nggak adik-adik? Ternyata Raja Firaun tuh nggak percaya sama sekali. Dia masih ngegampangin. Nah, ketika itu Tuhan marah kepada bangsa Mesir. Tuhan mengirimkan 10 tulah. Tulah itu kayak bencana ya adik-adik. 10 tulah. Yang pertama, air berubah menjadi darah. Waduh, air berubah menjadi darah. Seluruh air di Mesir semuanya berubah jadi darah. Bayangin ya adik-adik ya. Air yang dipakai untuk minum, air yang dipakai untuk nyuci baju, nyuci piring, mandi, semuanya jadi darah. Coba bayangin. Nih, Abang Ray punya baju warnanya putih. Terus mau nyuci baju, ternyata airnya udah berubah jadi darah. Kira-kira bisa bersih nggak? Nggak bisa ya. Terus kira-kira bisa nggak minum air yang udah berubah jadi darah? Nggak bisa. Airnya bukan berubah warna merah doang adik-adik, tapi beneran jadi darah. Wah, itu baru yang pertama. Yang kedua ada lagi, ada katak. Yang ketiga ada nyamuk. Yang keempat ada lalat. Wah, banyak banget sampai ada penyakit kusta. Wah, itu gatal sekali adik-adik. Adik-adik pernah kan digigit nyamuk? Atau adik-adik di sini ada yang pernah juga penyakit cacar? Wah, penyakit kusta itu adik-adik lebih gatal dibanding itu semua. Nah, yang terakhir adik-adik, kan udah 9 tulah ceritanya nih, 9 bencana. Raja Firaun masih, enggak, kalian enggak boleh pergi dari tanah Mesir. Kalian harus tetap di sini jadi budak. Tuhan mengirimkan tulah yang ke-10. Ini yang paling sedih adik-adik. Kematian anak sulung pada seluruh tanah Mesir. Anak sulung itu anak yang pertama. Jadi anak yang pertama di seluruh keluarga, bahkan di hewan dan manusia, semuanya mati. Terus, wah, datanglah tuh rakyat Mesir ke Raja Firaun. Raja, anakku mati. Anakku yang pertama mati. Semuanya bilang begitu. Bahkan ternak aku juga mati, Raja. Gitu. Akhirnya Raja Firaun takut dan membebaskan bangsa Israel. Wah, akhirnya nih gambar Abang Ray. Lihat, Raja Firaun jadi mikir-mikir. Daripada ada bencana yang lebih hebat, mending aku bebaskan mereka. Akhirnya, yaudah kalian sana pergi. Pergilah mereka. Mereka pergi. Wah, lihat nih gambar Abang Ray yang selanjutnya. Mereka semuanya senyum. Mereka semuanya bersukacita. Terus mereka mulai berjalan kaki. Jadi ya zaman dulu adik-adik, mereka jalan kaki, nggak ada tuh naik Grab. Dari mulai tanah Mesir ke tanah Kanaan, berapa pak ongkosnya? Nggak ada. Terus nggak ada tuh mereka pakai kereta, nggak ada mereka pakai mobil, nggak ada pakai motor. Mereka jalan kaki. Nah, Tuhan mikir lagi. Waduh, di depan itu ada negeri orang Filistin. Orang Filistin itu kejam-kejam, suka berperang. Dan kalau nanti orang Israel lewat di depan tanah orang Filistin, jangan-jangan mereka gak siap perang. Jangan-jangan mereka ngeluh lagi kayak gini. Aduh Tuhan, ngapain kita lewat jalan sini? Di sini ada orang Filistin, jahat-jahat, kejam-kejam. Mereka semua menantang berperang, banyak yang mati Tuhan. Tuhan berpikir demikian. Makanya Tuhan memutarbalikkan jalan orang Israel supaya mereka gak ketemu sama orang Filistin dan mereka gak ada yang mati. Akhirnya Tuhan tetap membimbing mereka nih lewat bimbingan Musa. Tapi Tuhan gak cuma duduk-duduk doang di surga adik-adik. Tuhan gak cuma nunggu doang, tapi Tuhan menyertai lewat apa? Tadi ya di ayat terakhir,
Tuhan menyertai lewat tiang awan dan tiang api. Nah, kalau tiang awannya seperti ini, nah kalau tiang apinya seperti ini. Nah, tadi kita udah cek ya adik-adik, udah sama-sama baca kalau Tuhan tahu yang terbaik buat kita. Tema kita hari ini, Allah melatih imanku. Tadi cerita orang Israel yang dibawa Tuhan keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan, gak langsung begitu aja. Tahu gak adik-adik perjalanannya berapa tahun? Nih abang Rek kasih tahu ya, lama banget, 40 tahun. Waduh, 40 tahun. Abang Rey aja umurnya masih 21 tahun. Mereka berjalan 19 tahun lagi, 40 tahun. Wah, lama banget. Bayangin adik-adik jalan kaki selama 40 tahun. Capek ya? Mereka jalan kaki, mereka pergi dari tanah Mesir sampai ke tempat Kanaan itu, tanah Kanaan itu selama 40 tahun. Tuhan melatih iman mereka. Tuhan gak langsung mengantar mereka ke tempat tanah Kanaan dengan cepat, tapi Tuhan mau melihat orang Israel semakin percaya sama Tuhan, semakin dibimbing sama Tuhan dan berserah kepada Tuhan. Nah, tadi kalau orang Israel enggak mendapatkan apa yang mereka inginkan dengan secara instan itu maksudnya dengan secara sekejap ya adik-adik. Kita juga mau belajar apa yang kita inginkan sekarang itu nggak bisa kita dapetin secara instan, secara cepat. Kayak misal tadi nilai bagus. Adik-adik mau dapat nilai bagus supaya bisa juara. Tapi adik-adik mau cara yang cepat, nyontek. Mau cara yang cepat juga, lihat Google aja. Mau cara yang cepat, nggak belajar sama sekali. Nggak mungkin rasanya kita bisa juara kalau kita nggak berusaha. Terus adik-adik tadi mau minta mainan sama papa atau mamanya, tapi syaratnya harus pakai uang adik-adik, nanti ditambahin sisanya. Adik-adik harus nabung. Nah, kalau nabung itu berarti kan adik-adik harus kumpulin uang adik sedikit demi sedikit kan? Setiap hari dikasih jajan sama mama. Nih, uang jajan kamu 5.000 berangkat ke sekolah. Terus sampai di sekolah uang 5.000-nya dihabisin semua, nggak disimpan. Kira-kira bisa nggak kekumpul untuk beli mainan? Nggak bisa ya adik-adik ya. Jadi semuanya itu harus butuh usaha. Kayak tadi bangsa Israel butuh usaha berputar supaya mereka bisa selamat sampai ke tanah Kanaan. Berjalan kaki begitu jauhnya. Tapi ingat adik-adik, walaupun kita sedang berusaha, kita lagi kesusahan berusaha dalam belajar, dalam ngumpulin uang, semuanya itu diberkati Tuhan. Semuanya itu dianugerahi Tuhan. Dan Tuhan selalu menjaga kita dalam usaha kita. Tadi bangsa Israel aja dijaga sama Tuhan. Kita juga di tengah-tengah usaha kita tetap dijaga sama Tuhan. Jadi adik-adik, gak ada sesuatu yang bisa kita dapetin secara instan. Gak ada sesuatu yang bisa kita dapetin secara cepat. Kita harus berusaha dulu. Kita harus pakai kekuatan kita dulu, baru kita berserah kepada Tuhan. Supaya apa? Supaya kita semakin dilatih sama Tuhan. Nah, kan tema kita hari ini Allah melatih imanku ya. Melatih. Artinya semakin hari semakin berkembang. Adik-adik di sini pernah kan ada ikutin pelatihan, misalnya latihan ngerjain soal untuk ujian, atau adik-adik yang cowok-cowok latihan main bola, latihan ngapain lagi terserah adik-adik. Tapi kan kita butuh latihan supaya semakin apa? Semakin jago ya adik-adik ya, semakin hebat. Nah gitu juga di dalam kehidupan kita sehari-hari, Tuhan itu melatih kita supaya kita semakin sabar, supaya kita semakin percaya sama Tuhan lewat usaha kita. Itu aja dari Abang Ray. Semoga adik-adik semakin paham kalau Tuhan menyertai kita dalam setiap usaha kita, karena Tuhan ingin melatih iman kita.
Kita berdoa yuk. Tuhan Yesus, terima kasih atas segala berkat-Mu. Kami telah mendengarkan firman Tuhan, kami telah belajar bahwa Tuhan menyertai kami dari dulu hingga sekarang. Kami telah belajar kalau Tuhan begitu baik dan luar biasa. Tuhan juga tahu kebutuhan kami, Tuhan tahu apa yang terbaik buat kami. Kalau bangsa Mesir dituntun Tuhan untuk tidak melalui bangsa Filistin, kami juga percaya Tuhan memberikan yang terbaik bagi kami, karena Tuhanlah yang tahu yang terbaik untuk kami. Dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah adik-adik, selanjutnya kita akan melanjutkan pujian kita yang akan dilanjutkan oleh Kakak Sartika, Kakak Novi, dan Kakak Cynthia. Untuk kakak-kakak dipersilakan. Oke Bang Ray, terima kasih atas firman Tuhannya. Nah adik-adik, untuk meresponi firman Tuhan, Kakak Cynthia mau ngajak adik-adik untuk nyanyi Walaupun Tak Dapat Melihat. Musik Bang. Dapat aku miliki di dalam hidup hatiku. Percaya rancanganmu bagiku adalah yang terbaik. Ku tak dapat melihat semua rencanamu, namun hatiku tetap menghadap padamu. Walaupun tak dapat atas kenyataan hidup, namun hatiku tetap menghadap padamu, menghadap untukmu. Adik-adik, kita mau menutup ibadah kita di hari ini. Kita bersatu di dalam doa. Bapak yang baik, kami bersyukur kepada Tuhan Yesus atas kasih cintanya Tuhan kepada kami semua. Hingga pada saat ini kami boleh beribadah di rumah kami masing-masing. Kami boleh mendengarkan firman Tuhan, kami boleh menyanyikan pujian bagi Tuhan. Biarlah setiap firman yang boleh kami dengar dapat kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan Yesus, kami berdoa untuk adik-adik sekolah minggu kami, dimanapun mereka berada. Tuhan jagai, Tuhan lindungi dimanapun mereka. Tuhan memberikan kesehatan, Tuhan juga yang memberikan kepintaran kepada mereka. Meskipun mereka di rumah saja Tuhan, mereka boleh belajar dengan sungguh-sungguh, boleh mendengarkan apa yang diperintahkan oleh orang tua maupun guru-gurunya Tuhan. Biarlah mereka menjadi anak-anak yang pintar, anak-anak yang takut kepada Tuhan Yesus dan taat kepada orang tua. Tuhan Yesus, kami berdoa untuk orang tua kami juga. Tuhan juga yang memberikan kesehatan, Tuhan juga yang memberikan rezeki kepada orang tua kami, agar orang tua kami dapat menafkahi kami sebagai anak-anaknya. Tuhan Yesus yang baik, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Saat ini Tuhan masih ada wabah COVID-19, biarlah Tuhan yang campur tangan dalam kehidupan kami sepanjang hari. Tuhan yang melindungi kami, jangan biarkan kami terkena atau terpapar virus corona. Jauhkan kami dari virus ini Tuhan Yesus. Jauhkan orang-orang di luar sana yang masih bekerja, Tuhan lindungi, Tuhan jagai. Tuhan juga yang campur tangan kepada bangsa dan negara kami, Tuhan jagai Tuhan. Biarlah virus corona ini cepat berlalu. Tuhan Yesus, kami berdoa untuk para pemimpin kami, pemerintah kami. Biarlah Tuhan yang memberikan hikmat, marifat, agar setiap apapun yang mereka kerjakan dapat seturut dengan kehendaknya Tuhan Yesus. Kami berdoa untuk para pelayan-Mu, baik kami guru-guru sekolah minggu maupun pelayan-Mu di gereja HKT Tanjung Priok. Biar kami juga dapat memuji, memuliakan nama Tuhan, dapat melakukan pelayanan ini seturut dengan kehendak Tuhan Yesus saja.
Tuhan Yesus, ada banyak sekali kesalahan kami, biarlah Tuhan yang mengampuninya agar kami dapat menerima berkat dari Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita sama-sama berdoa. Doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami dari jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Ibadah kita hari ini sudah selesai, lanjut untuk aktivitasnya ya. Silakan. Sekarang waktunya aktivitas. Yeay. Jadi kan tema kita hari ini Allah melatih imanku. Untuk kelas kecil aktivitasnya kakak punya labirin nih. Nah, jadi kan cerita kitab tadi gimana caranya Musa dan bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Nah, di sini nih ya keluarnya ya, masuknya lewat sini ya. Nah, seperti contoh yang kakak bikin kayak gini, seperti ini. Nah, terserah kalian mau pakai spidol, mau pakai pulpen, dan mau pensil warna kayak kakak pun nggak apa-apa, yang penting rapi. Dan jangan lupa diwarnain ininya ya, gambarnya. Untuk aktivitas kelas besar, menjawab 3 pertanyaan yang ada di aktivitasnya ya. Jadi kakak mau menjawab nomor 3. Teman-temanku mengadakan pesta kecil pada hari Sabtu. Apakah aku boleh tidak ikuti kelas pendidikan agama dari pesta kecil itu? Apakah yang dapat kulakukan untuk menyatakan bahwa aku beriman kepada Yesus? Jadi yang dapat aku lakukan itu, aku tuh harus pergi mengikuti kelas pendidikan agama. Setelah itu, setelah selesai kelas, aku boleh mengikuti pesta kecil itu. Nah, itu jawaban nomor 3 menurut kakak. Nah, jadi kalian menjawab nomor 1 sama nomor 2-nya ya. Kalau mau nomor 3-nya diubah, yang lain terserah kalian. Dan jangan lupa diwarnain seperti contoh kakak yang kayak begini. Oke, kita mau lanjut melihat aktivitas minggu lalu ya. Silakan. Halo kakak-kakak dan teman-teman semuanya. Mewarnai gambar. Gambar pertama, melatih, menolong, dan mengobati kaki Doni yang sedang terjatuh saat main bola. Gambar yang kedua, Doni belajar bersama dengan adik-adiknya di rumah keluarga. Gambar yang ketiga, Rita dan Melati, Doni dan Riki membersihkan lingkungan sekolahnya. Terima kasih. Dengan iman menjadi berkat untuk sesama. 1. Kegiatan yang sering dilakukan keluargaku bersama-sama adalah
berdoa bersama, makan bersama, nonton bersama, jalan-jalan bersama. 2. Kegiatan yang pernah dilakukan keluargaku untuk membantu orang lain adalah berbagi makanan, mendoakan keluarga yang sakit, menjenguk ketika saudara sakit. 3. Cara agar kita bisa menjadi berkat bagi orang lain adalah berbuat baik, sopan, jujur, tekun berdoa. Terima kasih. Hai adik-adik, Abang David ingin kasih pengumuman. Yang pertama, adik-adik jangan lupa untuk menjalankan aktivitasnya yang abang dan kakak kirim. Dan adik-adik jangan lupa untuk share ke Facebook atau ke WA grup Sekolah Minggu AKY Tanjung Priok. Dan yang kedua, ini untuk orang tua adik-adik. Untuk orang tua adik-adik di tanggal 19 September akan ada webinar melalui aplikasi Zoom. Untuk informasi lebih lanjut nanti akan dikirim di WA grup Sekolah Minggu AKY Tanjung Priok. Dan yang ketiga, adik-adik jangan lupa kalau keluar untuk tetap jaga jarak dan jangan lupa memakai masker dan face shield. Oke adik-adik, dan jangan lupa sehabis dari rumah tetap cuci tangan. Dan yang keempat, tetap nonton TTA. Ada hadiah menarik loh adik-adik, dan TTA itu di setiap hari Rabu atau enggak Kamis. Pas adik-adik harus nonton supaya mendapat hadiah yang menarik. Dan yang paling penting, jangan lupa untuk like, comment, and subscribe. Dadah adik-adik, shalom. Sampai jumpa minggu depan. Dadah.